Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Ya, apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang sudah bergabung ustazah nggak ada nih lihat mukanya nih. Jadi bukalah kameranya. Kayak mana nih ustazah mau tahu? Jadi semua harus dibuka ya kameranya ya. Yuk, Sofi Nabila, Mahrina, Aisyah Ayu, Zahrani, Aisyah Husni, Sofia Aurel. Kita mau lanjutkan kisi-kisi lagi. Dibuka dulu kameranya biar ustazah kasih kisi-kisinya ya. Kok belum muncul gambarnya, Kak? Memang pengaturan yang nggak ada gambar orang itu. Kameranya nggak nampak orang ini mukanya. Nggak nampak mukanya orang itu, nggak buka kamera. Oh ya udah, kayak mana? Suruh lo buka kamera. Ya suruh, nggak mau orang ini bukanya. Ya, jadi Kalian mau kisi-kisi nggak? Aduh, buka kameranya semuanya. Aduh, sudah nggak glowing lagi lah kita ini. Ayo dibuka kameranya dulu. Cuman dikit Kak Rizka yang datang. Nggak bisa diingatkan di kelas 12 itu Kak Rizka. Udah apa Kak? Mau kawin? Sedikit kali yang datang, cuman 12. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan kembali kisi-kisinya ya. Anak-anak ustazah, silahkan disiapkan catatan, siapkan buku tulis serta alat-alat tulis ya. Jadi minggu lalu terakhir ustazah jelaskan tentang kata kerja mental ya kan. Udah tahu ya kata kerja mental itu berdasarkan kata kerja yang terlahir dari suatu pikiran. Contohnya berpendapat, beranggapan, menganggap, lalu juga mengagumkan, lalu apa lagi ya, berasumsi gitu ya. Nah itu semuanya adalah kata-kata kerja mental. Ya. Nah jadi kata kerja mental itu berbeda dengan kata kerja tindakan. Kalau kata kerja tindakan harus kita lakukan tindakan, makan, menendang ya, menyuci, menyapu dan lain sebagainya. Nah sekarang kita lanjutkan, kisi-kisi selanjutnya adalah tentang teks prosedur. Yuk kita belajar teks prosedur dulu ya. Anak-anak ustazah, suara ustazah jelas? Jelas ya. Loh kok di sini ada teks loh. Oh ya Allah, masih ingat. Oh jadi kita ini materinya ada kelas 12, ada materi kelas 11. Masih ingat nggak tentang teks prosedur anak-anak ustazah? Berarti harus buka buku kelas 11. Tunggu ya, kita buka buku kelas 11. Kak, mengganti bukunya kayak mana? Ganti buku kelas 11. Materi kelas 11 rupanya yang masuk. Ini stop share. Ini nggak usah pakai. Ada kayaknya kelas 11 di sini. Walah, di-download loh Kak kemarin itu. Ya Allah, nggak ada. Udahlah nggak apa-apa lah, cakap-cakap aja.
Ya udahlah, mana ke sini? Oh, yaudah anak-anak ustazah jelaskan, kalian catat aja ya. Gak ada bukunya di komputer yang ini. Nanti bisa kalian cari buku kelas 11 ya. Jadi yang kelas 11 itu masuk tentang teks prosedur. Masih ingat nggak waktu kelas 11 kita bahas tentang teks prosedur? Masih ingat? Masih ingat nggak anak-anak ustazah tentang teks prosedur? Gak ada yang jawab. Kayak mana ustazah mau melanjutkan? Alah. Kasih tahu kan. Jadi kalau misalnya tahu, tetap ustazah jelaskan. Kalau nggak tahu, lebih ustazah jelaskan gitu loh. Maksudnya harus dijawab ya. Dah. Atau kalau udah tahunya semua, misalnya udah paham, nggak perlu lagi ustazah jelaskan. Jadi menurut kalian ustazah jelaskan nggak tentang kisi-kisinya? Anak-anak ustazah kelas 12? Dah. Jadi kalau mau dijelaskan, kalau saya tanya tolong dijawab ya. Dah. Jadi teks prosedur ya. Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah, cara membuat maupun cara membuat maupun cara melakukan sesuatu. Catat ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah ya, cara membuat maupun cara melakukan sesuatu. Ustazah ulangi, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah, cara membuat dan cara melakukan sesuatu. Oke ya, sudah. Udah anak-anak ustazah, apa tadi ustazah bilang ya kan, lupa kan. Nah itu pengertiannya. Jadi kalian pernah pastinya melihat teks prosedur. Nanti di contoh di soalnya ada nanti teks prosedur. Kalian akan disuruh cari kaidah bahasanya ya, kaidah bahasa teks prosedur. Ya, jadi kaidah bahasa teks prosedur yang pertama itu ada kata kerja imperatif. Catat. Kata kerja imperatif, kedua kata kerja maaf ya, bukan kata kerja tapi kata imperatif dan kata persuasif ya. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal. Lalu juga ada kayaknya itu aja lah kayaknya ya, imperatif itu yang paling penting ya. Sudah, apa itu kata imperatif? Kok nggak jadi Aisyah Usni? Udah gitu anti tadi kan. Coba kata imperatif apa? Kalau nggak tahu ini kayak mana jawabnya nanti? Imperatif. Kata bagus. Kata perintah. Imperatif adalah kata perintah. Buat besar-besar di situ ya, insya Allah masuk. Jadi nak, di setiap teks prosedur ya, kan dia ada teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Kalau teks prosedur sederhana, pernah lihat jajanan atau mie instan, pernah lihat bungkusnya? Pernah? Milo, sasetan Milo pernah lihat? Di bungkus belakangnya ada kan, tuangkan setengah liter air atau 1 jerigen air, suka hati lah ya kan, berapa ya? Ya, lalu aduk hingga rata sampai tidak ada sisa-sisa apa? Sisa-sisa apa? Itulah ya kan. Dah, lalu mie instan. Pernah lihat mie instan ya? Pernah lah, makannya aja pernah ya kan? Mana nggak mungkin nggak pernah. Ya kan, tempat si Bolkia dulu kalian makan. Bolkia. Tahu kan? Dah, mie instan belakangnya itu ada dia petunjuk langkah-langkah cara membuat mie instan. Pertama-tama apa yang kita siapkan? Apa? Kompor. Kalau nggak ada kompor beli kompor, ya kan? Dah, ya.
Pertama-tama yang kita siapkan adalah panci, wadah misalnya, lalu tuangkan air secukupnya, kan kayak gitu kan di mie instan kan. Lalu masukkan sudah mendidih, masukkan mie, lalu bumbu. Jika ingin ditambah tambahkan telur, terserah lah ya kan. Lalu setelah itu sampai mie-nya sudah agak udah nampak masak, barulah kita hidangkan. Jadi banyak sekali contoh dari teks prosedur. Kalau yang dibungkus-bungkusan kayak jajanan ya, makanan-makanan yang kita sering konsumsi ya, mie instan, Milo, Energen lagi ada ya, itu adalah teks prosedur yang sederhana itu namanya teks prosedur. Kenapa dia dikatakan teks prosedur? Karena apa? Di dalamnya menjelaskan bagus langkah-langkah. Namun anak-anak ustazah ada dia prosedur kompleks. Contohnya pernah baca buku resep makanan atau masakan punya ibu kalian, orang tua kalian pernah ya? Itu adalah salah satu contoh teks prosedur kompleks. Pertama dia ada bahan-bahan, ada tujuannya, ada alatnya, ada langkah-langkahnya. Lalu juga teks prosedur kompleks bisa juga yaitu tadi ditandai dengan ada bahan, dia lengkap semuanya ya, ada bahan, alat. Contohnya kalau kita mau buat KTP, langkah-langkahnya lebih panjang. Jadi teks prosedur kompleks juga ditandai dengan panjangnya langkah-langkah tersebut ya. Tapi kan kalau kita beli Energen paling cuma 2 langkah-langkah aja kan, ya kan, cuma untuk formalitas saja ya kan. Atau Milo cuma 2 atau 3 langkah-langkah. Itulah dinamakan prosedur sederhana, karena dia itu tidak memiliki banyak langkah-langkah. Jadi kalau kalian jumpai teks prosedur yang banyak langkah-langkahnya, berarti itu adalah teks prosedur apa? Bagus ya. Nah, jadi anak-anak ustazah tadi kembali lagi kita ke imperatif. Imperatif itu adalah kata perintah ya, dicatat besar-besar. Maka kesimpulannya dalam suatu teks prosedur ya, karena dia berisi langkah-langkah untuk memberikan penjelasan, berarti pada setiap langkah-langkahnya itu terdapat kata perintah. Terdapat kata perintah. Ada kata perintah secara tersirat dan tersurat. Contoh, kalau dia tersurat yang nyata, dia misalnya tuangkanlah atau masaklah, rebuslah. Ada partikel lah di akhir kata. Ya, paham ya? Ya kan? Aduklah. Kan gitu kan kata kalau langkah-langkah karena di teks prosedur kan? Ya kan? Aduklah, ya kan? Lalu misalnya tuanglah gitu. Tapi kalau dia kata-katanya misal seperti ini, misalnya tuangkan mie instan ke dalam wajan misalnya, ya. Tuangkan itu kan nggak ada partikel lah, tapi dia seolah-olah menyuruh kita nggak di situ, memerintahkan kita nggak di situ, disuruh nuangkan mie, ya kan? Iya, itu secara tersirat, ya kan? Lalu misalnya seperti ini, ya kan? Lalu tuanglah, selanjutnya diamkan selama 25 menit. Udah jadi bubur lah ya kan. Tuangkan selama 25 menit misalnya kayak gitu. Tuangkan tidak ada partikel lah, tetapi dia menyuruh kita tuangkan diamkan selama 25 menit, menandakan dia menyuruh kita secara tidak langsung untuk mendiamkannya selama 25 menit. Paham anak-anak ustazah? Ya. Jadi sebenarnya kata imperatif pada setiap langkah-langkah itu semuanya semuanya sama ya. Tunggu ya, kita cari lagi. Bentar. Buku siapa yang namanya Nana? Buku kelas 11-nya. Dah, jadi imperatif ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Lalu anak-anak ustazah, ada lagi kaidah kebahasaannya itu kata persuasif. Apa itu kata persuasif atau kalimat persuasif? Iya, bersifat memujuk dan mengajak. Tetapi sebenarnya simpel aja.
Memang persuasif itu dia ada yang tersirat, ada yang tersurat ya anak-anak ustazah ya. Dia kalau dia yang tersurat, persuasif itu ditandai dengan kata apa saja anak-anak ustazah? Kalau dia yang tersurat ditandai dengan kata apa aja anak-anak ustazah? Kelas 11. Iya, ayolah, ada kata lahnya juga ya. Lalu juga ada kata sebaiknya. Sebaiknya, seharusnya. Ya kan? Harusnya. Ya, lalu juga seharusnya, sebaiknya, lalu harusnya itu juga harus juga bisa jadi kata persuasif. Tapi sebenarnya setiap partikel lah itu juga termasuk kalimat persuasif atau kata persuasif. Contoh, masaklah selama 15 menit. Masaklah selama 15 menit itu termasuk kalimat perintah, benar? Benar nggak? Tetapi di dalam kalimat perintah terdapat kalimat apa? Disuruh apa kita di situ? Berarti terdapat kalimat apa dalam kalimat perintah intinya? Masaklah. Iya. Iya, betul ya. Berarti intinya anak-anak ustazah di dalam sebuah kalimat imperatif kalau dia sudah ada perintah, berarti dia udah sekalian membujuk, mengajak. Benar ya? Berarti kita simpulkan kalimat imperatif di dalamnya juga terdapat kalimat persuasif. Tapi ingat, kalau kalian menemukan kalimat persuasif secara tersurat ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, kata harus, itu lebih baik, lebih afdol, lebih baik ya, lebih baik kalian menggunakan kalimat tersuratnya, tulis kalimat tersuratnya persuasif. Ya. Jangan sama seperti imperatif. Ya, anak-anak ustazah ya. Jadi nanti kalian akan disajikan teks, ya, teks prosedur. Kalian nanti mengidentifikasi. Kalian ambil aja loh nak. Nanti nak jawabannya itu ada di dalam teks. Nggak usah kalian pikir-pikir lagi, paham? Jangan kalian cari di teks lain. Jangan pakai kalimat sendiri. Kalian cari pada teks di situ ya. Dan jawabannya ada jelas-jelas di situ. Tinggal kalian pindahkan ke lembar jawaban kalian. Asal kalian tahu triknya dan asal kalian mau fokus untuk membaca teks tersebut ya. Itu tadi ya, persuasif dan imperatif ya. Selanjutnya yang kisi-kisinya adalah tentang struktur eksplanasi. Ustazah pun udah lupa nih struktur eksplanasi. Tentang struktur eksplanasi. Struktur eksplanasi. Masih ingat nggak kalian struktur eksplanasi apa? Apa saja? Bukunya kok nggak bisa dibuka ya di sini? Coba struktur eksplanasi. Siapa yang masih ingat strukturnya? Kalau nggak salah eksplanasi nih ya, kan nggak salah, memang betul. Eksplanasi itu adalah ya kan penjelasan terkait fenomena ataupun kejadian di dalam kehidupan kita, itu dieksplanasi. Ada dia unsur sebab akibatnya, itu dieksplanasi ya. Ya. Jadi eksplanasi itu adalah penjelasan tentang fenomena ataupun kejadian ya, ataupun peristiwa, bisa juga dalam kehidupan kita. Fenomena di sini ada beberapa. Pertama ada fenomena alam, ada fenomena sosial, fenomena budaya. Udah itu aja kayak alam, sosial, budaya, dan fenomena politik. Iya. Itu dia ya, fenomena itu peristiwa ya, kejadian. Itu. Terus eksplanasi ini ditandai dengan biasanya ya, ditandai dengan adanya konjungsi kausalitas. Masih ingat nggak kalian pelajaran kita waktu kelas 11 itu? Yang ada kata sebab, kata karena, yang terjadinya gempa bumi itu. Tapi untuk strukturnya karena kayaknya sama seperti eksposisi. Kalau nggak salah strukturnya itu ada pernyataan umum. Ya, mungkin ya pernyataan umum.
lalu argumentasi dan penutup. Kalau nggak salah itu sih. Ya, pernyataan umumnya itu yaitulah dia pendapat penulis. Lalu argumentasi itu bukti-bukti dan fakta. Terakhir penutup itu